Shalom, selamat hari Minggu untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Selamat beribadah untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami sangat bersyukur kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sejenak Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji, termulialah nama-Mu hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yang menjadi nats firman Tuhan untuk kita pada minggu yang ke-10 setelah Trinitatis didasarkan pada kitab Ulangan pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-12 sampai ke-18 di bawah perikop memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya kepadamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berkeinginan untuk menjadi budak. Semua orang pasti berkeinginan untuk menjadi tuan, untuk menjadi orang yang kaya, untuk menjadi seseorang yang memiliki kuasa, menjadi seseorang yang dihormati, yang disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki hal-hal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nyatanya, dari masa yang lampau sampai masa saat ini, masih ada perbudakan ataupun praktek-praktek yang tidak sesuai di dalam perbudakan. Terlebih pada masa sekarang ini boleh kita lihat bagaimana perjuangan dari orang-orang yang mengedepankan, yang sangat mementingkan hak asasi dari seorang manusia, yang seorang manusia tersebut diperlakukan dengan tidak wajar. Dari kelima kitab Taurat, kitab Ulangan merupakan sebuah kitab yang mengakhiri bagian dari setiap Taurat atau pengajaran yang telah diberikan, yang telah ditauratkan oleh Allah kepada bangsa Israel. Sangat banyak berbagai peraturan-peraturan tentang kehidupan yang diaturkan di dalam kitab Ulangan ini. Salah satu dari sekian banyak peraturan-peraturan tersebut, bolehlah kita lihat. Salah satunya adalah tentang penghapusan hutang dan pembebasan seorang budak.
Nah, itulah yang menjadi pembahasan dari firman Tuhan pada hari ini. Pada masa itu, banyak orang yang berstatus sosial sebagai budak. Dan ini bukan saja terjadi pada bangsa Israel, tetapi perbudakan juga terjadi pada bangsa-bangsa yang lain. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi budak. Yang pertama adalah karena tawanan perang. Karena ia kalah dalam sebuah peperangan, maka ia ditawan dan ia dibuat menjadi budak. Faktor kedua adalah karena terlilit hutang. Karena ketidakmampuan untuk membayar hutang, maka ia memberikan dirinya untuk menjadi budak atas orang yang memberi hutang kepadanya. Faktor ketiga adalah faktor yang sangat dominan mengapa terjadi perbudakan, yaitu oleh karena kemiskinan. Di ayat 12 kita boleh lihat diawali di sana, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, menjual dirinya. Nah, tindakan seseorang menjual dirinya sendiri itu dilatar belakangi oleh karena kemiskinan. Orang miskin secara harafiah berarti pengemis, berarti orang yang miskin. Orang-orang miskin adalah mereka yang hidup berkekurangan secara ekonomi. Mereka memiliki keinginan atau kebutuhan yang besar, tetapi terkadang karena situasi ekonomi yang terpuruk menyebabkan mereka tidak mampu, tidak bisa memenuhi harapan atau keinginan mereka. Di dalam realitas hidup kita sehari-hari, orang miskin sering menjadi kaum yang terabaikan, sering menjadi kaum yang tidak diperhatikan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kadang, dalam situasi yang tertentu pun, mereka sering ditindas, mereka sering ditekan oleh para penguasa, oleh para kaum elit yang memiliki kuasa, sehingga orang miskin bukan saja mengalami keterpurukan secara ekonomi, tetapi juga mereka mengalami keterpurukan secara sosial. Nah, ini didasarkan pada kesadaran diri dan kerelaan hati. Keinginan untuk menjual diri kepada orang lain semata-mata hanyalah supaya mereka boleh mampu bertahan hidup, sehingga mereka memiliki tempat untuk mereka tinggal. Jadi, keadaan di mana mereka menjual dirinya untuk menjadi seorang budak adalah keadaan di mana lebih baik menjadi seorang budak daripada mereka harus mati kelaparan, daripada mereka harus menjadi tunawisma yang tidak memiliki tempat untuk tinggal. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, menggantungkan hidup kepada orang lain dengan menjadi seorang budak di dalam perikop ini, ternyata ada batasan untuk dia menjadi seorang budak. Dikatakan di ayat 12 bahwasanya seorang budak itu akan bekerja selama 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang yang merdeka. Seorang tuan yang melepaskan budaknya untuk menjadi seorang yang merdeka memiliki tanggung jawab terhadap budaknya tersebut. Sehingga di ayat 13 dikatakan di sana supaya janganlah tuan melepaskan budaknya dengan tangan yang hampa, tetapi seorang tuan harus dengan limpah memberikan bekal kepada budaknya dari kambing domba, dari tempat pengirikan, dari tempat pemerasan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dengan limpah di dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi di dalam bahasa Batak digunakan kata buas yang artinya royal, suka memberi, tidak berpikir panjang untuk memberi. Sehingga ini didasarkan pada semangat untuk memberi. Ini memperlihatkan bahwa seorang tuan tidak sembarang untuk melepaskan budaknya, tetapi ada hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang tuan ketika dia hendak melepaskan budak dari kediamannya. Nah, seorang tuan yang memberangkatkan budaknya dengan bekal adalah harus sesuai dengan semangat untuk memberi dan juga
harus sesuai dengan kuantitas dari berkat yang telah Tuhan berikan kepadanya, supaya tujuan dari pemberian seorang tuan kepada budaknya adalah supaya budak bisa hidup, boleh hidup dengan layak, memiliki kehidupan layaknya orang yang merdeka. Di dalam Bible bahasa Batak digunakan kalimat di sana marasi roha tuhatoban bawa dohot parupuan. Artinya adalah yang ditonjolkan di sana ada kasih di dalam memberi bekal kepada budak yang akan dilepaskan menjadi seorang yang merdeka. Nah, tentang pemberian berkat kepada budak yang akan dilepaskan menjadi seorang yang merdeka haruslah sesuai dengan apa yang telah diterimanya daripada Tuhan. Maka karena kita telah menerima berkat dari Tuhan, maka kita pun harus mampu memberikan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka dalam hal ini kita memberi bukan supaya kita mengharapkan balasan dari orang yang telah kita beri bantuan, tetapi dalam hal ini kita memberi bantuan kepada orang lain adalah karena kita telah terlebih dahulu diberkati oleh Tuhan, maka kita pun haruslah memberkati orang lain. Berikutnya saudara-saudari, dasar dari kemurahan hati dan kerelaan dari seorang tuan kepada budaknya adalah bahwasanya ada fakta bahwa keluarganya pernah menjadi budak di Mesir, dan oleh karena itu Tuhan bermurah hati untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah pembuangan. Nah, ditebus di sini menunjukkan pada tindakan kemurahan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tindakan ini merupakan tindakan dari inisiatif Tuhan sendiri, sebab Dialah yang mencari dan menebus, membebaskan, menyelamatkan manusia dari perbudakan yang mereka alami. Nah, dalam hal ini kita boleh melihat bahwasanya Allah memiliki karakter untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan. Allah di sini memperlihatkan karakter bahwasanya Ia memberi kehidupan kepada orang yang hidupnya terkekang. Karena Allah telah menebus dirinya dari perbudakan sehingga ia boleh menjadi seorang tuan, maka penebusan, kebebasan yang telah Tuhan berikan kepada dirinya haruslah juga ia tunjukkan, haruslah juga ia perlihatkan kepada budaknya, sehingga seorang tuan yang telah melakukan hal-hal yang baik, yang telah memberikan bekal kepada budaknya, ia tidak boleh menganggap bahwa itu menjadi sebuah hutang yang harus dibayarkan oleh budak di kemudian hari. Tetapi ini haruslah dilakukan dengan sukacita, tanpa menuntut balasan dari orang yang telah kita beri. Ini dilakukan semata-mata sebagai pemenuhan akan tuntutan Allah kepada umatnya, yang dimana Allah terlebih dahulu memberikan berkat, dimana Allah yang telah terlebih dahulu memberi kebebasan kepada bangsa Israel. Maka ketika bangsa Israel sebagai tuan, haruslah mereka memperlihatkan, mempertunjukkan kepada budaknya apa yang telah Tuhan Allah lakukan di dalam kehidupan mereka ketika mereka menjadi budak. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan di sana bahwasanya apabila seorang budak berkata kepada tuannya bahwasanya ia tidak mau meninggalkan tuannya karena sang budak mengasihi tuannya dan keluarganya, sebab keluarga tuannya baik kepadanya, maka ini adalah suatu gambaran bagaimana hubungan tunduk secara sukarela dari budak mencerminkan hubungan kasih. Oleh karena kebaikan dari tuannya, maka budak dengan hati yang rela, dengan hati yang terbuka, memberikan dirinya, meminta dirinya kepada tuannya untuk boleh menjadi budak dari tuannya,
selama ia hidup. Biasanya hal ini terjadi adalah karena kebaikan dari seorang tuan terhadap budaknya. Nah, untuk boleh menjadi budak lewat dari batas waktu yang telah ditentukan tadi, ada syarat-syarat yang boleh kita lihat di dalam teks ini. Dikatakan di sana bahwasanya syarat dari seorang budak yang meminta kepada tuannya untuk boleh menjadi budak dari tuannya selama-lamanya adalah dengan menindik telinga. Ritual menindik telinga yang dimaksud di sini teknisnya itu adalah bukan menusuk telinganya lalu menempelkannya di pintu, tidak seperti itu, tetapi ritual menindik telinga yang dimaksud di sini teknisnya itu adalah menggunakan jarum yang ditusukkan ke daun telinga sehingga daun telinga dari seorang budak itu menjadi berlubang. Nah, jarum yang telah digunakan untuk menusuk daun telinga dari hamba, dari budak tersebut, itulah yang akan ditusukkan ke pintu. Arti simbolik mengapa ritual menindik atau menusuk telinga adalah karena telinga merupakan organ tubuh yang menerima perintah dan yang dengannya kesetiaan akan terjadi. Lubang di telinga menunjukkan pilihan dari orang yang menjadi budak untuk selalu atau selamanya membuka telinga untuk tunduk, untuk patuh kepada tuannya. Sehingga dapat dikatakan seorang budak yang telah menindik telinga akan terikat pada tuannya selama-lamanya. Hal terakhir yang boleh kita lihat melalui firman Tuhan pada hari ini di ayat 18 dikatakan di sana bahwasanya janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka seorang tuan tidak boleh mengeluh, seorang tuan harus dengan rela hati, dengan ikhlas membebaskan budak dari hadapannya. Sehingga janganlah seorang tuan berpikir untuk terus-menerus menguasai budak yang bekerja kepadanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita belajar bahwasanya oleh karena Tuhan telah terlebih dahulu membebaskan kita, maka janganlah kita menjadi orang yang memperbudak, atau janganlah kita menjadi orang yang tidak memberi bantuan kepada orang-orang yang diperbudak. Jangan kita melupakan kasih Allah kepada kita yang telah membebaskan kita. Oleh karena kita telah dibebaskan, maka kita pun harus mampu untuk memberi kebebasan kepada orang-orang yang tidak merdeka. Kemudian kita juga belajar bahwasanya kita pun harus mampu untuk berbagi berkat kepada budak. Tidak hanya kepada budak, tetapi juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena kita telah diberkati Tuhan, maka patutlah juga kita memberikan berkat melalui berkat Tuhan yang diberikan kepada kita dengan kita membagi, dengan kita menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan kita memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan, kepada mereka yang tidak merdeka. Di dalam seluruh hukum dan istiadat dari Perjanjian Lama mengenai perbudakan, poin penting yang boleh kita lihat bahwasanya harus terdapat jiwa manusiawi terhadap sesama manusia. Maksudnya adalah baik tuan ataupun budak harus memiliki kasih. Kedua-duanya harus menghidupi kasih, dan secara khusus untuk seorang tuan supaya jangan bersikap bengis terhadap bangsa atau terhadap budak. Besok adalah tanggal 17 Agustus, di mana pada tanggal tersebut dideklarasikan bangsa kita, bangsa Indonesia, merdeka dari penjajahan. Merdeka dari perbudakan adalah kesempatan yang harus kita pergunakan dengan baik untuk memulai hidup yang baru.
Kita harus menghidupi prinsip-prinsip dari kebebasan dan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Oleh karena kemerdekaan itu, setiap warga negara di negara ini memiliki hak berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maka setiap warga negara memiliki hak yang sama. Maka marilah kita mempergunakan kemerdekaan yang telah kita peroleh pada saat ini dengan bertanggung jawab. Sebagai orang yang telah mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus, yang menjadi perbudakan di dalam kehidupan kita saat ini adalah perbudakan dosa. Di dalam Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 dikatakan di sana bahwasanya karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka semua orang bersalah di hadapan Allah. Maka orang-orang yang bersalah, kita yang telah berdosa, berada di bawah kutuk dan layak untuk mati. Nah, bagaimana cara kita untuk kita boleh merdeka? Jawabannya adalah bukan karena usaha yang kita lakukan, tetapi kita menjadi orang yang merdeka adalah karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi orang yang merdeka adalah karena penyelamatan, oleh karena karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 24 dikatakan di sana bahwasanya oleh karena kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Maka kita menjadi orang yang merdeka bukan karena apa yang telah kita lakukan, tetapi kita menjadi orang yang merdeka oleh karena penebusan, oleh karena pembenaran yang cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dan dari kuasa iblis. Oleh karena itu, saudara-saudara, dengan demikian, umat yang percaya dan mengaku kepada Yesus Kristus terpanggil untuk hidup sebagai seorang hamba yang memiliki kebenaran. Dengan demikian, kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah dimerdekakan, kita terpanggil untuk hidup sebagai orang-orang yang memberdayakan, bukan memperdaya. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang memerdekakan, bukan memenjarakan. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang mampu memberi kehidupan kepada orang lain. Dan kita dipanggil untuk menjadi hamba kebenaran di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari pada hari ini. Ya Tuhan, melalui firman hari ini kami belajar, kami memahami bahwa kami adalah orang yang telah Tuhan merdekakan dengan cuma-cuma, yang oleh karena kasih karunia daripadamu kami boleh memperoleh kemerdekaan, kami boleh memperoleh keselamatan, kelepasan dari belenggu-belenggu dosa, dari belenggu-belenggu iblis yang menjerat kehidupan kami. Ya Tuhan, hendaklah kami menjadi orang-orang yang paham dan mengerti untuk melakukan apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan kelepasan, kami boleh menjadi orang-orang yang memberi kemerdekaan kepada orang lain, yang mampu memberikan kehidupan kepada orang lain melalui perbuatan-perbuatan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman pada hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan peliharalah segala kehidupan kami, agar kami boleh bertindak, berlaku, dan berpikir sesuai dengan kehendak-Mu. Di atas segalanya itu Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, sehingga bolehlah kami Tuhan Engkau layakkan untuk kami menerima berkat-berkat
yang akan Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Segala kehidupan kami, segala apapun yang menjadi pergumulan, harapan di dalam kehidupan kami, biarlah kiranya Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Terpuji termulialah nama-Mu ya Tuhan Allah, hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya. Amin.